Event Gias 2024 kali ini ternyata tidak hanya dihadiri oleh 3 karoseri besar di Indonesia saja. Karena di luar dari gedung SBS di Tangerang terlihat ada juga 1 unit mikrobis yang turut ditampilkan dan diperkenalkan ke publik. Dan unit ini merupakan produk terbaru dari karoseri Trijaya Union yang bernama Neo Grantor. Hadir sebagai mikrobis dengan spes kabin yang lega serta dengan akomodasi ruang bagasi yang luas, namun menawarkan tampilan yang sangat modern sekaligus stylish ini. Jadi sekarang mari kita bahas saja seperti apa detail tampilan maupun spesifikasi dari Neo Grantor ini ya. Untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Oh iya, bagi yang ingin bertemu dan melihat langsung produk terbaru dari karoseri Trijaya Union ini, Neo Grantor selama di Event Gias 2024 akan mejeng di parkiran luar dekat dengan Hall 11. Parkirnya juga tepat di depan pintu Hall 11, jadi sangat mudah untuk menemukannya. Dan karena letaknya di parkiran, jadi tidak perlu membeli tiket untuk melihat unit satu ini. Neo Grantor sendiri merupakan produk bodi khusus untuk sasis mikrobis 4 roda layaknya Mitsubishi Fuso FE71 BCL ini. Namun khusus mikrobis yang model sasis saja tanpa ada kepala kabin bawaan dari pabrikannya. Karena untuk bodinya sepenuhnya akan dibuat baru oleh karoseri Trijaya Union. Dan dengan dimensi yang sedikit lebih besar pula dibanding mikrobis lain kebanyakan. Dan seperti inilah desain tampilan dari bodi Neo Grantor ini. Desainnya terlihat sangat modern sekaligus stylish dan menggunakan konsep floating roof pula dengan kaca-kaca yang ekstra lebar. Bagian kol depannya juga sudah menggunakan lampu model terpisah jadi 2 bagian layaknya tren kendaraan di zaman sekarang. Jadi untuk lampu utamanya ada di bagian bawah sini dan lampu sayangnya terpisah terpasang di atas lampu utamanya yang bentuknya tipis seperti ini. Untuk model lampu utamanya sendiri menggunakan lampu milik mobil Hyundai Creta. Namun oleh karoseri Trijaya Union masih dimodifikasi dengan diubah menjadi lampu LED dengan 3 mode warna yang lebih terang dan bisa disesuaikan dengan beragam kondisi jalan. Lalu di bagian tengahnya ada grill yang desainnya cukup menarik. Dan secara sekilas jadi mengingatkan kita dengan grill milik bis Scorpion King ya. Hanya saja di bagian tengahnya diberikan aksen bodi yang disebut sebagai floating seal oleh karoseri Trijaya Union. Dan aksen bodi ini bisa digunakan untuk menaruh nama brandingan atau logo merek sasis yang digunakan. Kaca depannya juga memiliki ukuran yang lebar, namun di bagian atasnya ada lekukan yang menarik sebagai tempat bagi nama karoseri Trijaya Union. Dan seperti tren bis zaman sekarang juga ada sepasang lampu mayang yang terpasang di dalam kaca depannya. Tapi yang menarik dari Neo Grantor ini ada di permainan lekukan bodinya ini. Ada garis lekukan yang tegas mulai dari bagian grill depan, lalu menyambung ke bodi samping hingga berakhir ke bagian bodi belakangnya ini. Jadi kesannya membuat bodinya terlihat lebih kekar lagi. Selain itu di bagian tengah lambung bodinya juga ada permainan lekukan yang modelnya mengikuti bentuk dari kaca sampingnya. Belum lagi bagian kisi-kisi intake-nya juga dibuat detail dan sangat menarik seperti ini oleh karoseri Trijaya Union. Di bagian atap juga tidak luput diberikan permainan lekukan bodi untuk mempertegas kesan desain floating roof-nya. Unit Neo Grantor ini juga tampil kian menarik berkat livery khas PO Sumber Alam yang menampilkan lukisan penari dolalak khas Purworejo, Jawa Tengah. Dan dengan ini sekaligus membuat PO Sumber Alam sebagai pengguna pertama dari produk Neo Grantor ini.
Sementara untuk tampilan bodi belakangnya sendiri terlihat menggunakan model stop lamp milik mobil Toyota Innova Reborn. Namun versi yang sudah LED dan seinnya sudah menyala secara mengalir. Di antara lampu belakangnya ada aksen panel hitam sebagai tempat dari nama identitas dari produk satu ini. Serta di bawahnya diberikan lekukan sebagai tempat dari plat nomor kendaraannya. Dan di belakang sini ada bagasi yang terbilang sangat besar dan luas untuk ukuran mikrobis. Dan kap bagasinya juga menggunakan sistem bukaan swing ke atas layaknya bagasi samping pada bis besar. Jadi agar mudah dibuka meski di keadaan parkiran yang sempit seperti ini. Dan seperti inilah ukuran dari ruang bagasinya, yang tidak hanya luas tapi juga dibuat dalam agar lebih banyak lagi kapasitasnya. Bagaimana? Lega bukan untuk sekelas mikrobis seperti ini? Selain itu, ukuran dari kaca belakangnya juga cukup lebar dan ada aksen spoiler di atasnya yang menambah kesan stylish pada bodi Neo Grand Tour ini. Sementara untuk fasilitas di interior kabinnya, Neo Grand Tour ini memiliki kapasitas penumpang hanya 17 seat saja plus satu driver. Unit pesanan PO sumber alam ini memang dibuat untuk kenyamanan lebih bagi penumpangnya, sehingga jumlah kursinya dibuat lebih sedikit alhasil jarak antar tiap kursinya jadi lebih lega. Interior Neo Grand Tour ini juga memiliki extra cabin space yang memungkinkan penumpang dengan tinggi 170 cm bisa berdiri tegak di dalam kabin mikrobis ini. Jadi dijamin lebih leluasa mobilitas penumpang di dalam kabinnya dan akan lebih nyaman ketika digunakan untuk mengantarkan tamu wisatawan dari luar negeri. Namun infonya, kabin Neo Grand Tour ini tetap bisa dipasangkan dengan kursi berkapasitas 19 seat seperti mikrobis pada umumnya. Sementara untuk fasilitas standarnya sudah ada port USB, lalu lover AC beserta lampu baca, speaker, seatbelt 2 titik, palu pemecah kaca, tabung apar, hingga kamera CCTV pula. Namun yang apik ada di tata pencahayaannya yang terasa nyaman, elegan, dan tidak menyilaukan mata. Di atas sini juga ada keterangan penomoran kursi yang dapat menyala dengan cantik. Bagian panel pintu juga sudah tertutup dengan cover yang sangat rapi dan desainnya juga sangat menarik. Tapi yang paling keren tentu ada di model dashboard pengemudinya yang floating seperti ini. Jadi bagian instrumen cluster dan head unitnya terlihat melayang di atas dashboard yang desainnya minimalis sekaligus modern. Dan karena konsep dashboardnya dibuat clean, alhasil tombol-tombol saklar lampunya jadi diletakkan di bagian atas ini namun masih kelihatan cukup rapi. Jadi seperti itulah tampilan dari produk Neo Grand Tour terbaru dari karoseri Trijaya Junior. Dan menurut kalian sendiri bagaimana mengenai desain dan fiturnya? Coba tulis pendapat kalian dan diskusikan di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.